Salam demokrasi, sahabat-sahabat pemilih Indonesia. Terima kasih ya sudah konsen terhadap film election, Dirty Election. Kami mencoba menghimpun beberapa data terkait Sirekap. Kami membuat robot, namanya robot tidak hilas. Itu sebenarnya sudah berjalan sejak 2019. Kita aktivasi ulang di tahun ini. Ternyata temuan kita luar biasa, dahsyat gitu ya. Saya menamakan cerita ini dengan temuan data invalid Sirekap ya. Nanti slide-nya akan kita share di halaman web Dirty Election. Jadi begini. Sebelum saya menjelaskan beberapa temuan itu, kita ingin cerita dulu. Sebenarnya Sirekap itu ada dasar hukumnya enggak sih gitu ya. Ternyata ada. Jadi pada PKPU nomor 5 tahun 2024 itu disebutkan bahwa Sirekap itu adalah alat kerja atau alat bantu dan alat utama dalam melakukan rekapitulasi, mulai dari perhitungan, rekapitulasi sampai pengumumannya dari hasil pemilu ini, gitu ya. Nah, perhitungan mulai dari TPS mendapatkan C hasil, itu data primer, gitu ya. Baru kemudian dilanjutkan menjadi rekapitulasi di rapat terbuka, rapat pleno terbuka di kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional. Nah, itu yang diproses adalah D hasil. Dari C hasil ketika direkap menjadi D hasil, hasilnya diupload ke Sirekap lagi gitu. Jadi hasil yang dibawa pulang oleh para peserta rapat itu dikeluarkan oleh D hasil dari Sirekap itu juga gitu. Terus berjenjang naik terus sampai ke nasional. Dan bagi publik yang dilihat adalah halaman diagram dan tabulasi, di mana itu diambil dari data primer, bukan dari data D hasil atau rekap gitu. Tapi langsung dari data primernya, karena setiap data primer ada angka-angkanya, maka naiklah menjadi data nasional dalam bentuk tabular maupun diagram. Nah, itu yang disebutkan dalam PKPU nomor 5 2024 gitu ya. Oleh karena itu tidak bisa kita mengabaikan Sirekap. Justru Sirekap itu adalah bagian terpenting dari proses rekapitulasi. Kalau tidak ada Sirekap, maka rekapitulasi tidak berjalan. Nah, ini sebagai bahan pengetahuan kita bersama. Jadi apabila ada ahli atau saksi lain yang mengatakan bahwa Sirekap itu menjadi tidak perlu lagi ketika rekapitulasi manual berjenjang selesai, itu pendapat yang keliru gitu ya. Nah, sekarang gini, bagaimana saya bisa mendapatkan data Sirekap? Itu ada situsnya. Jadi di pemilu 2024.kpu.go.id itu KPU mempublikasi hasil dari sejak hari pertama pencoblosan sampai hari kedua dan seterusnya. Namun pada tanggal 6 itu situs atau tampilannya itu ditutup. Tampilan tabulasinya dan diagramnya ditutup. Sebelumnya dia ada gitu. Nah, pada saat ditampilkan itu kita bisa membaca datanya baik dengan mata maupun dengan program. Nah, sejak tanggal 6 itu mata kita tidak bisa lagi melihat hasilnya. Tapi hanya bisa melihat gambar C1. Tabulasinya, diagramnya itu sudah tidak ada lagi. Tapi kalau kita menggunakan program, kita membaca JSON, data JSON yang ada di webnya KPU, di mana itu juga tidak kasat mata gitu ya. Kita tetap bisa baca dan ternyata masih mengalir terus. Sampai terakhir kita mendapatkan data sekitar 63% data yang lengkap gitu ya. Nah, untuk ini jangan khawatir kita dianggap melakukan hacking atau mengambil data dari backdoor, mencuri atau mendapatkan dari orang dalam, enggak. Jadi ini murni memang open data dari KPU itu sendiri. Oke, cukup ya. Oke, sekarang Sirekap itu sendiri bagaimana posisinya?
setelah Sirekap memang ada SK-nya atau PKPU-nya dari Peraturan KPU nomor 5 2024, lantas bagaimana dengan sertifikasinya atau audit IT-nya terhadap aplikasi itu seperti apa? Nah, itu KPU yang bisa jawab. Kami masih meragukan kalau dikatakan ini sudah lolos audit. Kenapa? Karena sampai hari pencoblosan itu aplikasi masih ada update gitu ya. Jadi yang mana yang disertifikasi atau yang diaudit gitu. Maka kami menunggu dokumen yang dari KPU itu seperti apa, yang diperoleh KPU dari BRIN maupun dari BSSN katanya ya. Itu kita tunggu. Saya tidak bisa mengatakan itu tidak ada. Tapi kalau ada, maka pertanyaan besar. Karena ternyata hasil kerja Sirekap ini amburadul. Bagaimana mungkin aplikasi seperti ini bisa mendapatkan sertifikasi gitu ya. Baik, untuk itu ketika data ini sudah kita ragukan gitu ya, satu-satunya cara sebenarnya kita itu mempercayai C1 atau C hasil yang ada metadatanya. Nah, ini kita sudah minta ke KPU dari pekan yang lalu, sekitar 2 hari sebelum Lebaran, sampai hari ini belum dijawab gitu ya. Padahal itu bukan data yang rahasia, seharusnya itu data publik, sudah diputuskan oleh Komisi Informasi Pusat ya. Nah, itu kita minta, tapi sampai hari ini belum dapat. Oleh karena itu, maka kami menggunakan data-data yang ada di situs KPU itu. Dan kita sudah ambil semua, dan hasilnya ternyata luar biasa. Banyak sekali penyimpangan atau error gitu ya, yang menyebabkan kita dapat menyimpulkan bahwa datanya tidak bisa dipercaya. Apa aja yang saya lakukan? Saya melakukan pengecekan 6 hal. Pertama, kelengkapan data ya. Kelengkapan data, yang kedua profil halaman utamanya sebelum ditutup gitu ya. Yang ketiga adalah checksum terhadap kehadiran. Yang keempat, checksum terhadap suara paslon dan suara-suara yang lain ya. Yang diisikan di form C hasil. Kemudian kami juga melakukan checksum terhadap update data per batch yang dilakukan oleh KPU untuk melihat polanya gitu ya. Karena memang data itu tidak masuk per TPS tapi per kelompok gitu ya, per kelompok. Mungkin ada 1.000, 2.000 itu naik bersamaan, dan kita lihat berdasarkan timestamp-nya. Terakhir kami mengecek jejak perubahan yang terjadi. Jadi ada 6 ya. Oke, yang pertama kita bicara cek kelengkapan data. Ternyata hanya ada 63% TPS yang datanya lengkap dan diisi dengan baik. Ada C1-nya lengkap 3 halaman, ada datanya diinput, kemudian data administrasi juga lengkap ya. Itu ada sekitar 519.353 suara atau setara 63,09%. Nah, ini yang datanya lengkap, data administrasinya ada, data suaranya ada, C1-nya ada. Sisanya itu tidak lengkap, bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Makanya ada yang sifatnya true false, false true, dan false. Itu status di data KPU itu sendiri. Nah, dari yang 63% ini kita sisir lagi menggunakan checksum saya. Checksumnya antara lain ya, misalnya saya mengecek penjumlahan paslon 1, 2, 3 dibandingkan dengan suara sah, sama apa tidak. Ternyata ada 25.209 TPS yang tidak sama misalnya. Terus saya cek suara sah tambah suara tidak sah, apakah sama dengan suara total? Ternyata ada yang tidak sama lagi. Terus suara total apakah sama dengan pengguna total? Pengguna total apakah sama dengan DPT yang hadir, tambah DPTB, tambah DPK, dan seterusnya. Saya ngecek kira-kira terhadap data-data yang tadi lengkap. Ternyata ditemukan sekitar 7,71% TPS itu error. Jadi kalau dikurangkan terhadap yang tadi 63% itu, maka sisanya tinggal 55%. Itu data yang bersih, oke, secara aritmatika benar. Artinya sisanya
ada TPS error dan TPS yang belum diisi atau belum lengkap itu sekitar 45%. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat akurasi data dari Sirekap untuk C-hasil itu hanya 55%. Artinya apa? 45%-nya tidak bisa dipercaya. Dari situ apakah kita bisa menyimpulkan hasil rekapitulasi yang diumumkan KPU itu benar? Kita tidak percaya. Kenapa? Karena 45% data C1-nya itu tidak dapat dipercaya. Seperti itu ya pengecekan pertama. Sehingga tidak masuk akal apabila data Sirekapnya tidak lengkap tapi data rekapitulasinya bisa selesai. C1 tidak lengkap, mana mungkin rekapnya bisa selesai. Nah, faktanya bagaimana? Ternyata selesai. Loh, berarti datanya data yang mana? Kita mempertanyakan itu dan kita sedang meminta data yang mana yang dipakai, kan gitu. Oke, itu pengecekan pertama. Pengecekan kedua, kita mengecek halaman utama seperti saya sampaikan pada kesaksian waktu di depan Mahkamah Konstitusi. Saya mengecek data, ternyata ada data tertua di sistem Sirekap halaman pemilu 2024 itu. Data paling tuanya 14 Februari jam 21.46. Tapi di potret web archiver terhadap halaman KPU beberapa jam sebelum jam 21.46 yaitu jam 18.30 sudah ada datanya. Sudah ada data sehingga banyak yang curiga, loh kok ini sudah ada data sebelumnya, berarti itu data dari mana? Dan sekarang dicek itu data nggak ada. Dan jadi kemana sekarang data itu? Banyak yang mengatakan ini untuk membangun asumsi bahwa inilah hasil yang sudah tergambar saat itu. Setidaknya sampai jam 21.46 gitu ya. Nah, ini pertanyaan besar. Artinya ini JSON-nya bukan dari database tapi JSON yang di hard coded gitu. Nah ini pertanyaan. Kita sedang menunggu jawaban dari KPU karena KPU tidak memberikan jawaban secara terbuka. Katanya akan disampaikan log sistemnya, tapi kita belum dapat sampai hari ini. Kemudian kalau disimpulkan dari data yang masuk tadi sebelum jam 21.46 ternyata ada 46.574 TPS, itu total suaranya sekitar 3.110.000, yang artinya rata-rata per TPS hanya 64 suara, jadi itu nggak masuk akal gitu ya. Tapi secara persentase ya seperti yang tergambar ada 57% ya, 57% untuk 02, 57,75 tepatnya, kemudian 21,89 untuk 01, 20,36% buat 03. Nah ini cek halaman pertama gitu ya. Kita juga bisa ngecek di halaman pertama juga dari setiap progres TPS itu ya. Kita lihat sekian persen, misalnya di 64,14 ya, 64,14%, total suara paslon 77 juta. Kalau 100% kira-kira berapa proyeksinya? Itu hanya sekitar 120 juta, hampir 121 lah. Nah, bandingkan dengan suara versi KPU ketika diumumkan, total suara di 100% itu pada saat 20 Maret itu 164 juta, berarti ada selisih sekitar 43,5 juta suara. Ini suara apa gitu? Ini sekitar 43 juta inilah kita pertanyakan. Ini suara apa? Apakah penggelembungan atau suara hantu, atau ada data yang tidak match antara DPT, antara kehadiran dan seterusnya sampai menjadi suara paslon itu ya. Itu pengecekan yang kedua, masalah halaman pertama. Pengecekan yang ketiga, kita menggunakan pengecekan selisih yang terjadi antara kolom suara total dan pengguna total. Itu ternyata ada selisih di 32.994 TPS yang setara dengan sekitar 10 juta suara. Itu ya, kita ada buktinya semua, nanti bisa di-download ya di halaman Dirty Election yang akan kita umumkan nanti. Kemudian masih cek kehadiran, kita
membandingkan pengguna total dan kehadiran. Jadi pengguna total itu kan adalah penjumlahan DPK, DPTB, dan DPT yang hadir gitu ya. Itu terjadi selisih di 17.000 TPS, lebih dari 17.000, itu sekitar setara 50 juta suara, 5 juta suara ya. Artinya sudah berapa? Tadi di halaman depan ada selisih 43 juta, kemudian di suara total vs pengguna total beda 10 juta, pengguna total vs kehadiran, komponen kehadiran itu 5 juta. Sudah berapa itu? Banyak sekali ya. Itu pengecekan kehadiran. Sekarang cek sum suara. Oke, suara ketika saya jumlahkan, suara paslon 1, paslon 2, paslon 3 itu menghasilkan 128 juta sekian. Tapi kalau saya cek kolom suara sah, saya jumlahkan, itu hanya 104 juta, berarti ada selisih 23 juta. Hampir 24 juta ya, 23 juta setengah lah gitu. Itu suara nasional, artinya ini data-data menjadi aneh. Kenapa? Oh bisa suara 3 paslon, suara sah 3 paslon ini berbeda dengan kolom suara sah. Ada apa sebenarnya gitu ya. Kemudian saya juga mencoba membandingkan ya. Suara sah saya jumlahkan dengan suara tidak sahnya, saya jumlahkan, saya bandingkan dengan suara total berbeda lagi di 34.106 TPS, setara 10 juta juga. Nah ini kan apa sebenarnya yang terjadi di Sirekap ini gitu ya. Kita perlu tahu C1-nya seperti apa, kok bisa isiannya seperti ini. Itu. Selanjutnya saya ngecek lagi bagaimana sih pola pengisian data di Sirekap ini. Ternyata ada timestamp ya. Jadi setiap naik itu tidak 1 TPS, tapi sekian banyak TPS satu kali naik. Artinya ada satu mungkin back end nanti disuntikkan ya atau dinaikkan ke halaman publikasi. Nah itu kalau dilihat setiap batch itu selalu komposisinya sama. Untuk menjaga komposisi yang sama ini ya, misalnya sekitar 57 atau 58 buat 02, sekitar 19 atau 17 sampai 19 untuk 03 dan 01 itu sekitar 24 gitu ya. Itu ternyata kalau saya cek mulai dari kehadiran sampai menjadi suara sah 3 paslon itu memang nggak pernah match, tapi persentasenya selalu segitu. Dan ini untuk menjaga ini saya cek di batch 1, batch 2, batch 3 itu menyebabkan inkonsistensi selisih mulai dari angka sekitar 4,32% sampai yang tertinggi itu 13,66% penyimpangannya gitu dalam setiap batch. Saya lanjutkan sampai 974 batch itu polanya sama, kecuali beberapa entry ya, beberapa batch ya, ada sekitar 3-4 batch yang tidak sama polanya. Nah pola yang ditemukan apa? 24% untuk 01, 58% kira-kira untuk 02, 18% buat 03. Nah ini pola yang kita temukan. Apakah ini ada settingan? Ya paling tidak settingannya adalah cara naiknya. Dan ini sekarang masih ada sisa yang belum naik sekitar 37%. Data belum lengkap ya. Bisa dibayangkan kalau data itu nanti lengkap mungkin akan makin jelas gitu ya pola-polanya gitu ya. Terakhir saya melakukan checksum jejak perubahan atau footprint. Nah ini paling fatal. Kalau yang tadi mungkin bisa salah, bisa dikoreksi gitu ya. Tapi proses koreksi ini bisa kita lihat apakah koreksi itu dari salah menjadi benar atau dari benar menjadi salah. Nah ini ternyata ada 441.000 kali lebih perubahan gitu ya, terjadi di 244.000 lebih TPS, yang artinya ini satu TPS bisa terjadi perubahan lebih dari 1 kali, dan perubahannya tidak semuanya perbaikan gitu. Justru kita menemukan yang sebaliknya. Apa yang ditemukan banyak sekali, ada perubahan C hasil ya, atau angkanya yang telah terisi lengkap tiba-tiba menjadi tidak lengkap.
Ada yang dihapus suara paslonnya, ada yang dihapus kolom suara sahnya, ada yang angka cek sama administrasinya dihapus gitu ya. Administrasinya itu yang selain suara paslon itu namanya data administrasi, itu hapus tiba-tiba padahal sebelumnya lengkap. Bahkan ada yang seluruh kolom itu dihapus kecuali C1-nya gitu. Penggantian C1 juga ada. Nah, ini semua terjadi di seluruh provinsi. Jadi ini bukan daerah-daerah yang kurang sinyal atau akses internet tidak ada. Ini seluruh provinsi terjadi. Dan ini yang menurut saya paling parah dan ini harus dipertanggungjawabkan oleh KPU. Dan saya sudah menunjukkan contoh-contohnya waktu saya bersaksi. Contoh perubahan dari data lengkap menjadi rusak, dari data lengkap menjadi kosong ya, dari data lengkap menjadi tidak lengkap, suara paslon dihapus atau berubah dan lain-lain gitu ya, termasuk profil C1-nya yang lumayan banyak ya, ada yang lucu-lucu, ada yang pakai cam scanner yang artinya ya metadata hilang dan seterusnya. Bahkan diakui bahwa metadata memang tidak disertakan gitu, yang disertakan adalah digital signature. Nah, metadata ini pertanyaan kenapa dihilangkan? Kalau metadata dihilangkan apa maksudnya gitu? Toh ini disalurkan lewat data KPU gitu ya, lewat sistem Sirekap. Kenapa harus takut? Kenapa harus menghapus? Gitu. Walaupun memang metadata bisa diedit, iya, tapi siapa yang mau edit? Kan itu masih di internal gitu. Langsung dari lokasi, misalnya geotaggingnya nyala, sehingga ketika dikirim itu ada jamnya, ada tempatnya, ada profil dari penggunanya dan juga profil handphonenya gitu. Pertanyaan kenapa itu dihapus? Apakah membebani ukuran file gitu? Saya rasa tidak. EXIF file itu sangat kecil gitu. EXIF itu sangat kecil datanya dan aneh bagi kita ketika keaslian dari C1 ini tidak dipertahankan atau C hasil gitu ya. Justru inilah data primer yang paling mahal dari pemilu ini gitu. Kenapa malah metadatanya tidak ada? Tapi mudah-mudahan KPU punya versi metadata. Kita sedang meminta itu gitu ya. Dan kita berharap Sirekap ini benar-benar diaudit ya. Kalau perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap form C hasil yang sudah ada. Terlepas nanti akan sama atau berbeda hasilnya dengan hasil rekap, maka nanti kita putuskan kita akan pakai yang mana. Kita lebih percaya yang data primer daripada data rekap. Data rekap itu ya bisa jadi saksinya tidak lengkap atau mungkin waktunya terburu-buru, bahkan si rekapnya sedang error tapi harus jalan misalnya rekapitulasinya, jadi ya kita tidak yakin dengan hasil rekap gitu ya. Nah, oleh karena itu 6 hal yang kita teliti ini menyebabkan kami perlu memberi saran kepada KPU terlepas dari persoalan di MK. Tapi untuk ke depan kita perlu mengaudit dari luar ya, audit dari luar sebelum diaudit secara internal di dalam KPU. Kita perlu CSV rekapitulasinya itu untuk dibuka kepada publik sesuai dengan permintaan Yayasan Yakin ya yang sudah dikabulkan di Komisi Informasi Pusat. KPU harus membuka data-data rekapitulasi di setiap jenjang rekap manual itu. Kemudian C hasilnya dibaca ulang menggunakan teknologi OCR atau OMR yang diklaim sudah selesai. Kalau tidak selesai, bilang saja, misalnya harus dilakukan manual, ya manual aja. Kalau tidak yakin dengan OCR dan OMR, karena memang kualitas foto ini mungkin tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah, kita mengusulkan pada KPU bahwa C hasil dan tabulasi Sirekap menjadi alat koreksi terhadap rekap manual berjenjang, karena itu data primer gitu. Kalau manual berjenjang kan ya masih ada pintu negosiasi dan bisa jadi terjadi permufakatan jahat juga di situ gitu ya. Nah, ini beberapa saran dari kita dan kita juga perlu koreksi terhadap C hasil versi Sirekap jika ada C hasil yang berbeda versi saksi-saksi di lapangan. Maksudnya berbeda dengan yang ada di situs Sirekap. Itu harus dikoreksi dengan mekanisme yang tepat gitu ya. Dan apabila KPU tidak bisa mengikuti saran ini, maka perlu diulang. Semuanya perlu diulang karena kita tidak percaya dengan datanya dan ini semua kami bisa buktikan
kami akan lampirkan data-data yang kami sebutkan tadi di website kita nanti ya, silahkan bisa dibaca proses-proses perubahan yang terjadi, kemudian analisa yang bisa kita keluarkan dari data tersebut, semuanya akan kita buka ke publik. Bahkan bukan hanya publik di Indonesia, tapi juga publik internasional. Terima kasih ya, itu yang bisa saya share. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa proses robotik dari kita untuk mengecek perubahan-perubahan atau hal-hal yang terjadi di dalam Sirekap itu bukan isapan jempol. Kita ini memang menggunakan cara yang saintifik dan tidak perlu ragu dengan dasar hukum dari penggunaan Sirekap. Baik dari sisi teknikal maupun dari sisi payung hukum, semuanya kita legal untuk melakukan analisa ini, menghimpun data ini, dan juga memaksa atau mengatakan bahwa Sirekap ini bagian terintegrasi dari rekapitulasi berjenjang. Tidak ada lagi istilah manual, sebenarnya itu hanya istilah luaran. Sebetulnya nama rapatnya itu adalah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, kota kabupaten, provinsi, dan nasional. Itu bahasanya, nggak ada istilah manual berjenjang, itu nggak ada. Dan yang dimaksud rekapitulasi manual berjenjang itu adalah rapat pleno tadi, dan itu harus menggunakan Sirekap. Banyak buktinya di YouTube, rekaman misalnya dari KPU Kota Bima, kemudian KPU Provinsi NTB, itu selalu melakukan live dalam rekapitulasi. Itu bisa dicek bagaimana cara mereka bekerja, dan mereka jelas menggunakan Sirekap. Terlepas dari cara login yang sering error juga, tapi kenyataannya memang menggunakan Sirekap. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan sekarang menjadi terang benderang bahwa data yang kita paparkan itu bukan data ilegal dan bukan isapan jempol. Kita bisa memberikan data-data itu untuk publik. Silakan KPU memberikan klarifikasi, dan kami akan siap menerima kalau memang KPU bisa membuka data secara benar, bahwasanya C1 atau C hasil dengan D hasil itu harus match. Kalau tidak match, maka harus tahu yang mana tidak match dan harus dikoreksi secara benar. Ada berita acaranya sesuai dengan undang-undang kearsipan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.